Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sahara dengan NPM 2008260001. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya pada blok gastrointestinal, hepatobiliar, dan pankreas dengan judul IBS atau disebut dengan Irritable Bowel Syndrome, yang merupakan gangguan fungsional saluran cerna kronis yang ditandai dengan nyeri atau tidak nyaman di bagian perut, disertai perubahan pada buang air besar seperti diare, konstipasi, ataupun keduanya tanpa adanya kelainan organik yang jelas tidak ada pada pemeriksaan. IBS juga memiliki gejala seperti nyeri atau kram pada perut, kemudian perubahan frekuensi BAB seperti IBSD di mana dominan diare, kemudian IBSC di mana dominan konstipasi, kemudian IBSM di mana terjadinya campuran antara diare dengan konstipasi, kemudian perubahan konsistensi feses, apakah keras, berair, ataupun berlendir. Kemudian pada abdomen terasa kembung di mana perut terasa penuh. Kemudian perasaan BAB yang tidak tuntas. Untuk patofisiologinya pada IBS dimulai dari stres atau terjadinya karena infeksi mengakibatkan gangguan mikrobiota dan inflamasi yang ringan sehingga terjadinya hipersensitivitas pada usus dan gangguan mobilitas sehingga terjadinya interaksi abnormal pada otot dan usus yang mengakibatkan gejala IBS seperti nyeri, kemudian diare, konstipasi, ataupun kembung. Untuk faktor risiko pada IBS itu yaitu pada jenis kelamin wanita, di mana 2:1 dibandingkan pria. Kemudian karena bisa dipengaruhi karena hormon estrogen ataupun progesteron, di mana faktor usia juga kurang dari 50 tahun, kemudian riwayat infeksi saluran cerna, faktor psikologis, apakah ada pencetusnya seperti stres dan lain sebagainya. Kemudian adanya riwayat keluarga, kemudian faktor gaya hidup dan pola makan. Untuk edukasi pada pencegahan ini yaitu ada pola makan yang sehat, kemudian manajemen stres seperti kayak merelaksasi, konseling, dan sebagainya. Kemudian menghindari makan makanan yang seperti makan makanan yang mencetus gejala IBS. Kemudian untuk tata laksana pada IBS, yang pertama itu modifikasi diet dengan diet tinggi serat, kemudian diet rendah FODMAP. Kemudian manajemen stres, di mana dilakukan relaksasi, konseling, kemudian psikoterapi. Kemudian untuk farmakologinya diberikan loperamid, kemudian juga diberikan lasatif, kemudian juga diberikan lubiprosteraon. Kemudian komplikasi pada IBS ada hemoroid atau wasir, kemudian dehidrasi, kekurangan nutrisi atau disebut dengan malnutrisi, penurunan produktivitas kerja, kemudian penurunan kualitas hidup, kemudian gangguan mental seperti cemas ataupun depresi. Untuk cara menegakkan diagnosa pada IBS dimulai dengan anamnesis terlebih dahulu dengan menanyakan keluhan yang terkait dengan gejala-gejala IBS. Kemudian pada pemeriksaan dimulai dari pemeriksaan vital sign hingga pemeriksaan fisik yang dimana terdapat nyeri tekan pada abdomen. Kemudian lakukan pemeriksaan penunjang yaitu darah lengkap, kemudian feses rutin, dan endoskopi. Ini referensi yang saya dapatkan. Sekian presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.